Interaktif. Ya, FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Masih bersama saya Ribut Ahwadi di perjalanan Halo Kota Batik. Nah, gimana kabar sore Anda ya? Semoga aja sorenya masih tetap cerah ceria seperti langit di Kota Pekalongan ini. Dan pastinya Anda juga sedang yang sedang mempersiapkan untuk agenda malam ini ya. Dipersiapkan dengan mateng ya, dan jangan sampai ada yang kelewatan, ada yang tertinggal, ada yang terlewat begitu saja sehingga agenda malam nanti jadi kacau. Jangan sampai ya, mau ketemu kolega, mau ketemu sahabat, mau temu temen, apapun itu ya, pokoknya dipersiapkan secara mateng, rencanakan dengan baik apa-apa yang perlu dibawa, apa-apa yang perlu disampaikan saat nanti ada pertemuan. Nah, yang mungkin sore ini sedang mempersiapkan untuk buka lapak ya. Semangat kakak, ya pokoknya semangat semuanya yang lagi pada mau buka lapak. Kayak Mas Seno nih, kayaknya semangat banget ya. Sore ini sedang buka lapak di depan Radio Kota Batik ya. Nah yang mau mampir ke Radio Kota Batik boleh tuh ya, beli ininya seblaknya Mas Seno. Wah, di depan ya. Tapi ini baru akan buka, ini masih pasang kuda-kuda untuk lapaknya. Nah, satu lagi nih, ngomongin soal informasi yang lagi rame, yang lagi hangat-hangatnya seputar respon dari netizen kaitannya dengan ini nih, pernyataannya Menteri baru. Iya, yang menyoroti atau menanggapi pernyataan soal 17+8 tuntutan rakyat. Ini yang akhirnya jadi kritik nih. Ya, belum satu hari ya menjabat sebagai Menteri Keuangan. Ini diberitakan di kompas.com. Purbayayudi Sadewa ini mendapat kritikan dari masyarakat atas pernyataannya soal 17+8 tuntutan rakyat yang dinilai tidak empati. Ya kalau anak muda mungkin songong gitu ya. Nah, Purbaya langsung memohon maaf kepada masyarakat atas pernyataan yang dilontarkan ketika konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta pada kemarin ya, Senin 8 September 2025. Nah, kemarin kata dia, kalau ada kesalahan saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi. Yes, gitu dong Pak, keren ya. Nah, persoalannya ini dia. Nanti deh saya ulas. Nah, dia berjanji akan memperbaiki diri untuk lebih berhati-hati saat melontarkan pernyataan ke publik agar tidak menyakiti hati masyarakat. Mengingat kini dia telah menempati posisi penting di pemerintahan, yaitu Menteri Keuangan, sehingga segala tindak tanduknya diikuti oleh media dan publik. Berbeda dengan jabatan yang sebelumnya Purbaya emban, yakni Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, yang jarang disorot oleh publik. Dan menurut kata dia nih, saya masih pejabat baru di sini. Menterinya juga menteri kagetan katanya. Nah, jadi kalau ngomong, kalau kata Bu Sri Mulyani gayanya koboi. Waktu di LPS sih enggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di Kemenkeu berbeda. Salah ngomong langsung dipelintir sana sini. Bukannya dipelintir Pak. Bapaknya aja yang kurang nyadar ya. Nah, ke depan dia juga akan berupaya seoptimal mungkin untuk bisa menjadi Menteri Keuangan yang baik. Bahkan dia tak segan untuk meminta masukan dari pendahulunya Sri Mulyani Indrawati. Hal ini dilakukan semata agar kebijakan fiskal bisa berperan sebagai instrumen yang kuat untuk menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ke depan, kata dia, tolong saya beri waktu untuk bekerja dengan baik. Nanti kalau sudah berapa bulan baru Anda kritik habis-habisan. Bener nih, gak marah dikritik. Nah, sebelumnya nih kawan, seperti diinformasikan ya,
Pernyataan Purbaya terkait 17+8, tuntutan rakyat semakin menuai kritikan dari berbagai kalangan masyarakat. Purbaya menyatakan tuntutan yang digaungkan dalam sejumlah aksi demonstrasi pada akhir Agustus kemarin ini bukanlah representasi keseluruhan masyarakat. Nah, menurutnya aspirasi itu hanya datang dari sebagian kecil warga yang merasa belum puas dengan kondisi ekonomi saat ini. Kata dia nih, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih susah, masih kurang gitu. Pernyataan ini ya kontan aja, bikin gemes gitu ya. Saya juga sempat gemes mendengar pernyataan itu, apalagi ketika nonton videonya, ekspresinya seperti apa gitu kan, kelihatan banget. Nah, jadi mohon lah Pak ya, kalau misalkan berbicara di hadapan publik itu perlu ngerti perasaannya masyarakat. Tidak semua masyarakat ngerti, tidak semua masyarakat tahu di mana level pengetahuan Bapak itu loh. Nah, barangkali Bapak bisa meyakini, optimis, tapi persoalannya kan masyarakat nggak ngerti situasi yang sedang terjadi gitu. Makanya perlu yang namanya ilmu rasa. Wah, saya sempat komentar tuh di Rumel Abbas. Postingannya Rumel Abbas, saya komentari soal itu. Kayaknya Bapak ini perlu deh belajar ilmu rasa supaya dia tahu bahwa iya, ilmu pengetahuan penting, tetapi tidak selamanya harus diungkapkan di ruang publik secara terbuka gitu ya. Nah, perlu juga untuk kita sampaikan dengan lebih bijak, dengan bahasa-bahasa yang lebih santun, menyesuaikan dengan kondisi lingkungan kebanyakan. Itu dia. Makanya komunikasi publik itu penting banget. Bukan sekadar ini ya, public speaking ya, tetapi komunikasi publik itu penting banget, menguasai psikologi masyarakat, sosiologi masyarakat, antropologinya, kebudayaannya. Jadi kita jadi tahu bahwa bagaimana cara kita ngomong ke banyak orang. Nah, Purbaya optimis gelombang protes masyarakat ini akan mereda seiring dengan perbaikan ekonomi nasional. Untuk itu dirinya berkomitmen bekerja keras sebagai Menteri Keuangan baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih cepat. Nah, meski begitu ia menegaskan target pertumbuhan tinggi sebesar 8% seperti dicanangkan Presiden Prabowo ini tidak bisa tercapai seketika. Once, kata dia, saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7% itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja, makan enak dibandingkan mendemo. Nah, ini dia garis besar ya, perlu digaris bawahi. Demonstrasi itu, kata Pak Presiden nih, saya sempat nonton di tayangannya Najwa Narasi TV. Nah, demonstrasi itu boleh-boleh saja. Bahkan itu ada undang-undangnya. Artinya memang ada peraturan untuk yang membolehkan masyarakat berdemonstrasi, menyampaikan pendapat di ruang publik, di depan publik. Itu sah-sah saja secara undang-undang. Nah, persoalannya adalah jangan sampai ada diikuti dengan aksi kekisruhan ya kayak kemarin. Nah, ini dia, ada hal yang menarik. Pemakaian kata anarkis ini kayaknya di Indonesia masih agak serampangan. Karena anarkis itu kalau kita memahami akar katanya ya, dari bahasanya ya, sebenarnya nggak melulu ngomongin soal kekerasan atau kekisruhan. Saya lebih sepakat aksi kemarin ya, yang sampai bakar-bakar, yang sampai itu adalah kekisruhan ya, kericuhan atau kerusuhan. Nah, aksi kerusuhan. Nah, berbeda dengan anarkis. Anarkis itu berangkat dari sebuah pemahaman yang namanya anarkisme. Anarkisme itu apa sih? Kalau dalam bahasa, anarkisme itu adalah sebuah paham yang menolak menolak peraturan undang-undang, menolak adanya negara. Artinya upaya untuk membebaskan diri sebebas-bebasnya sebagai manusia seutuh-utuhnya. Itu anarkisme. Nah, persoalannya adalah apakah aksi demonstrasi
itu adalah anarkis, bentuk dari anarkisme. Nah, ini dia persoalan. Ternyata kalau kita timbang-timbang lagi, aksi-aksi demonstrasi lebih banyak menuntut kepada negara untuk menuntut pertanggungjawaban negara supaya lebih baik lagi menjalankan tugasnya. Biasanya menuntut bagaimana kemudian undang-undang disahkan. Nah, jadi kan beda banget nih dengan anarkis. Nah, itulah dia kenapa sampai hari ini penggunaan kata anarkis masih menjadi perdebatan panjang. Nah, oke. Saya tunggu respon dari Anda di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855 42912 untuk merespon informasi-informasi tersebut ya. Di sore kali ini silakan Anda bisa sampaikan respon Anda di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Masih bersama saya